warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Az-Zahra beserta kelompok-kelompok saya akan menjelaskan pengertian muhkam dan mutasyabih. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan sebuah pedoman bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia. Al-Quran membahas seluruh berbagai permasalahan tentang alam, baik dari segi empiris maupun sosial. Al-Quran merupakan sebuah risalah yang banyak didiskusikan dan banyak juga yang dibicarakan. Namun, banyak juga orang yang tidak mengerti makna dan arti-arti yang tersembunyi di dalam Al-Quran, seperti halnya ayat muhkam dan mutasyabih. Jadi, ayat-ayat muhkam dan mutasyabih, banyak orang yang tidak mengetahui makna dan arti dari ayat-ayat tersebut. Karena ayat tersebut patut kita kaji lebih mendalam. Hanya orang-orang yang berilmu tinggi saja rata-rata kebanyakan yang mengerti maksud dari arti tersebut, atau kita harus mentakwilkan ayat-ayat muhkam tersebut. Ayat-ayat muhkam dan mutasyabih tersebut kita pun juga harus mentakwilkannya jika kita tidak mengetahuinya. Terkadang ayat tersebut pun maknanya hanya diketahui oleh Allah saja. Apakah itu muhkam dan apakah itu mutasyabih? Muhkam ialah ayat yang sudah jelas maknanya, ayat yang tidak diragukan ayat-ayatnya, yang tidak samar juga arti-arti dari ayat tersebut. Ayatnya itu maknanya dan artinya itu sudah jelas, tidak perlu diragukan lagi. Itulah yang disebut muhkam. Seperti halnya wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Nah, ayat tersebut kan sudah jelas, kita harus mendirikan sholat. Kan tidak perlu kita pertanyakan lagi arti dari hal itu. Kemudian mutasyabih ialah ayat yang dimana arti dari ayat tersebut masih samar. Arti dari ayat tersebut tidak jelas maknanya, masih samar. Jadi ayat Al-Quran itu tidak banyak yang mengetahui maknanya karena kesamaran maknanya tersebut. Seperti halnya contohnya kaf, ha, ya, ain, shad, terus alif, lam, mim, nun, shad. Nah, itu kan kita tidak mengetahui kan artinya. Mungkin hanya orang-orang yang berilmu tinggi saja yang mengkaji lebih mendalam saja mengetahui arti dari ayat-ayat tersebut. Terus contoh lagi juga Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tuhan itu sedang duduk berada di atas kursi. Atau Allah sedang duduk berada di atas kursi. Nah, arti dari ayat tersebut, jika orang tidak begitu mendalami arti dari ayat tersebut, mentakwilkan dari ayat tersebut, maka orang itu akan timbul berbagai persepsi yang salah jika kita tidak mempelajarinya dengan jelas. Jika orang yang lebih pintar pun terkadang ya sudah, biarlah itu urusan Allah. Terkadang pun orang yang pintar pun berpikiran seperti itu dari ayat-ayat mutasyabihat. Jadi itulah yang dimaksud dari muhkam dan mutasyabihat. Muhkam ialah arti dari ayatnya sudah jelas, dan mutasyabihat makna dari ayat tersebut masih samar. Baiklah, itu merupakan pengertian dari muhkam dan mutasyabih. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan muhkam dan mutasyabih secara terminologi. Terima kasih. Saya Midatul Fitri, saya akan menjelaskan pengertian muhkam dan mutasyabih secara terminologi. Pengertian muhkam dan mutasyabih secara terminologi di kalangan ulama banyak perbedaan pendapat.
seperti Al-Suyuti telah mengemukakan 18 definisi dan Al-Zarqani juga telah mengemukakan 11 definisi pula. Dan dari seluruh definisi tersebut yang sering digunakan adalah sebagai berikut. 1. Muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedangkan mutasyabih hanyalah diketahui maksudnya oleh Allah sendiri. 2. Muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu wajah, sedangkan mutasyabih mengandung banyak wajah. 3. Muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain, sedangkan mutasyabih tidak demikian. Ia memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain. 4. Muhkam adalah ayat yang jelas maknanya dan tidak masuk kepada iskal. Mutasyabih adalah lawannya muhkam atas isim-isim mustarok dan lafalnya mubhamah. Dari penjelasan di atas dapat diketahui dua hal penting yang perlu diamati, yaitu pertama, dalam memperbincangkan muhkam kita tidak banyak mengalami kesulitan yang berarti, sedangkan kedua, tentang mutasyabih ternyata tidak sedikit menimbulkan masalah yang kiranya perlu dibahas lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Garis Setiawan dari Prodi Sosiologi Agama kelas C, nomor absen 22. Beranjak ke pembahasan selanjutnya, yakni hikmah ayat muhkamat dan ayat mutasyabih. Namun saya akan bahas hikmah ayat muhkamat terlebih dahulu. Nah, sudah diketahui kan makna ayat muhkamat, yaitu ayat yang menjelaskan makna, namun maknanya sudah jelas dan tidak memerlukan keterangan yang lain atau ayat yang lain. Nah, kalau sudah mengerti istilah atau pengertiannya, nah kita melanjutkan tentang hikmahnya. Apa sih hikmah ayat muhkamat ini? Nah, poin pertama, jika seluruh ayat Al-Quran diisi dengan ayat muhkamat, maka akan hilang apanya? Hilang keujian keimanannya. Kenapa seperti itu? Karena dilihat dari pengertiannya, bahwasanya ayat ini sudah jelas. Contoh, ada ayat Al-Quran yang menerangkan tentang sholat, bahwasanya sholat itu ada 5 waktu. Terus kita berpikir, apakah boleh diubah? Tidak, kan sudah jelas maknanya dan keterangannya, takwilnya sudah jelas. Sholat 5 waktu. Islam, mayoritas umat Islam dan seluruhnya pasti sholat 5 waktu, karena emang sudah ditentukan oleh Allah itu sendiri bahwasanya sholat 5 waktu, tidak boleh tidak. Nah, terus beranjak ke poin yang kedua, memudahkan manusia mengetahui arti dan maksudnya. Sudah jelas seperti yang tadi, bahwasanya ayat muhkamat ayat yang sudah jelas. Mau gimana lagi? Kan udah jelas. Artinya udah jelas, maksudnya udah jelas. Nggak sih diubah lagi. Kan maksud dari Allah sudah jelas, ya kan? Nah, jadi nggak bisa kita ubah. Mendorong umat agar giat memahami, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ya, itulah tugas kita, memahami apa sih maknanya, mengamalkan. Karena ayat yang sudah jelas seperti itu, contoh yang tadi ayat bahwasanya setima waktu. Nah, tinggal pertanyaan dari umat Islam, kapan saja sih? Nah, maka turunlah lagi ayat yang menjelaskan bahwasanya subuh pas matahari di atas kepala kita, terus asar, terus sebelum pas waktu pergantian di antara matahari dan bulan, terus
terus di waktu isya dan waktu subuh. Lanjut yang ketiga, yakni menghilangkan kesulitan dalam mempelajari isi ajaran. Sudah akan jelaskan ya sebenarnya. Lanjut aja kayaknya. Lanjut, yakni yang terakhir memudahkan penafsiran. Ya, para ulama pasti tidak mau lah namanya sampai keliru atau gimana. Namun kan sudah sangat jelas sekali bahwasanya ayat Muhammad adalah ayat yang sudah jelas maknanya dan tidak memerlukan ayat yang lain. Nah, beranjak ke hikmah ayat mutasyabih. Nah, teman-teman udah tahu belum maknanya? Udah kan? Udah paham juga? Nah, saya ulangin lagi. Ayat mutasyabih yakni ayat yang belum jelas. Belum jelas apanya? Belum jelas maksudnya, keterangannya masih tersembunyi, dan maknanya juga tersembunyi, masih memerlukan makna atau masih memerlukan keterangan-keterangan ayat yang lain. Saya ulangi lagi. Ayat mutasyabih adalah ayat yang belum jelas maknanya, yang masih tersembunyi, masih rahasia dan memerlukan keterangan yang lain. Poin pertama, sebagai rahmat Allah kepada manusia agar mereka selalu berpikir. Ini kasih ya, apa yang bisa dipikir. Contoh penggalan surat Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhah, yang artinya segala sesuatu akan binasa kecuali Allah. Maka timbul pertanyaan, apa benar sih hanya Allah yang binasa? Nah kan ada sebagian ulama yang bilang bahwasanya nanti yang akan kekal adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang masuk surga, yang mengikuti ajaran Allah dengan benar. Terus apakah ayat ini bohong? Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, ditunjukkan untuk umum. Ya, betul sekali. Ini berhubungan dengan poin yang pertama, sebagai rahmat kepada Allah, pada manusia agar mereka selalu berpikir. Jadi ayat ini bukan khusus untuk umat Islam, tapi untuk semuanya. Karena ayat Muhammad bukan hanya berisi tentang keagamaan, namun tentang kesehatan segala macam, semuanya ada. Sehingga dengan ayatnya ini manusia manusia diwajibkan, bukan, manusia diarahkan untuk selalu berpikir apa maksud dari ayat-ayat Allah ini. Lanjut ke ayat ketiga, untuk menjadi bukti kelemahan manusia atas kebesarannya. Ya, sudah jelas. Bahkan ada al-hikmah mengatakan bahwasanya apabila kita menulis tentang keilmuan Tuhan dan tintanya itu adalah air seluas samudra itu yang sebanyak itu, maka habislah samudra itu sebelum ilmu Allah itu habis. Dan ada lagi contoh yang lain, seperti manusia memahami tentang Allah itu sendiri. Di mana Allah? Ada yang tahu? Tidak ada. Ini Allah itu ada nggak? Tuhan itu ada nggak? Ada yang tahu? Tidak ada. Cuma memiliki bukti-bukti. Apa buktinya? Alam ini, keberadaan Allah. Apa buktinya? Kita sini. Siapa ini kita? Hambanya. Kita
kita diciptakan oleh siapa? Tuhan. Terus siapa yang nggak terus kenapa nggak percaya adanya Tuhan? Lantas siapa yang membuat pohon? Siapa yang menciptakan gunung-gunung? Siapa yang menciptakan awan? Siapa yang menciptakan angin? Kalau bukan Tuhan. Tidak paham tentang poin untuk menjadi bukti kelemahan manusia atas kebesarannya? Ya, kalau emang belum paham, kita ini aja, kita ibaratkan kita tuh lagi ngomongin Tuhan. Tuhan di mana sih? Gak ada yang tahu, gak kan? Itulah kelemahan manusia. Yang bisa kita lakukan adalah keyakinan yang bahwasanya Tuhan. Contoh aja, ada sebuah gelas dan gula. Gelas itu diisi dengan air dan gula. Kita aduk sampai merata dan hilang gulanya. Kita minum dan rasanya manis. Saya tanya, manis berasal dari mana? Dari gula kan? Nah, air putih, ini contoh air putih yang diisi dengan gula, dan ini air putih yang biasa. Kamu akan percaya nggak bahwasanya ini rasanya manis dan ini rasanya hambar? Percaya kan? Ini rasanya manis, kenapa? Ada zatnya kan? Nah, itu zatnya Allah. Kita meyakini bahwasanya itu air yang sudah memiliki zat gula rasanya manis. Kita hanya bisa seperti itu. Paham? Oke, kita lanjutkan ke poin ke-3. Untuk membuktikan kebesaran Allah. Jelas, seperti kayak saya katakan tadi, bahwasanya manusia tidak mampu membicarakan. Nggak usah membicarakan zat Allah lah. Membicarakan apa ya kira-kira? Sel sperma butuh berapa tahun kan? Iya, pada di Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya contoh sel sperma itu dengan ovum bakal menjadi seperti ini. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Cuma sama manusia diteliti lagi, ternyata benar. Nah, itu salah satu bukti kebesaran Tuhan. Kita sebagai cobaan. Sebagai cobaan apa sih? Iya, sebagai cobaan ujian keimanan. Manusia memiliki otak yang cerdas, sangat cerdas, bahkan hanya sangat cerdas. Namun manusia tidak bisa membuktikan bagaimana zat Tuhan, bagaimana bentuk Tuhan saya, atau bagaimana atau seperti apa Tuhan itu. Tidak akan bisa. Oke. Yang bisa kita pikirkan adalah sifat-sifatnya ya, karena sudah diterangkan di dalam Al-Quran juga. Yang 99 itu adalah sifat Tuhan. Keterbatasan manusia tentang pengetahuan akan ilmu-ilmunya Allah menjadi sebuah ekstrak, menjadi sebuah uji coba di mana bisakah manusia tersebut tetap beriman kepada Tuhan dengan segala pemikirannya, dengan segala rasional dia yang bertentangan akan Tuhan segala macam. Nah, pengetahuan Tuhan yang sangat besar sehingga diibaratkan bahwasanya kayak pengetahuan manusia itu hanya sebatas tetesan air di dalam samudra. Sudah jelas siapapun orangnya yang melebihi batas akan
sewajarnya, maka terjadilah sebuah problem-problem yang baru. Meski dalam filosof mengatakan bahwasanya Tuhan memiliki tangan, memiliki hidung, memiliki mata, memiliki mulut, memiliki kuping. Nah, dalam keilmuan filosof itu dibenarkan, namun di dalam ajaran Islam itu tidak dibenarkan. Tuhan mempunyai kuping, mempunyai mata, mempunyai hidung, mempunyai mulut, mempunyai tangan, mempunyai anggota badan. Tidak dibenarkan karena Tuhan Allah tuh memiliki sifat mustahil. Salah satunya berbeda dengan yang lain. Nah, jika orang berlebihan pasti seperti itu. Mungkin ya Allah punya tangan, punya segala macam. Dan apabila orang memegang teguh akan dasar seperti tadi, memiliki bahwasanya Tuhan itu memiliki zat berbeda dengan yang lain, maka insya Allah keimanannya masih ada, karena dia dibentengi dengan ayat tersebut. Sudah paham teman-teman? Nah, kalau sudah paham, kita beranjak ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah ayat muhkamat ayat muhkam adalah ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan yang lain. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang belum jelas maksudnya, mempunyai banyak kemungkinan takwilnya atau maknanya masih tersembunyi. Dan ayat muhkam mutasyabih ini masih memerlukan keterangan yang lain. Nah, dari kedua makna pengertian dari muhkamat dan mutasyabih semuanya mengarah kepada kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Bukan hanya menunjukkan atau membuktikan kebesaran Allah, namun ayat muhkamat dan ayat mutasyabih ini memberikan bukti bahwasanya manusia itu masih lemah atas segala kebesaran Allah dan pengetahuannya. Seperti itu teman-teman. Kiranya kesimpulan ayat muhkamat dan ayat mutasyabih seperti itu. Dan karena materi sudah selesai, kiranya cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata, salah ucap, dan apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan ilmu, mohon maaf atas segalanya, dan mohon saran dan kritiknya agar saya mencari ilmu, memahami lebih dan memahami apa kesalahan saya dan memahami kekurangan saya. Sekian dari saya, kurangnya dari saya dan lebihnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum